Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita masih membahas tentang APBN. Bahan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran ini bagian dari komponen postur APBN. Masih ingat? Postur APBN ada 4. Pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, dan pembiayaan anggaran. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ya, tetap semangat belajar ekonomi di channel Ekonomi Asik bersama saya, Susi Novalina. Jangan lupa subscribe and like and share video ini supaya lebih berkembang. Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran ini timbul karena apa? Di sini ingat pada tahun 2000 postur APBN Indonesia sudah berubah, di mana postur APBN Indonesia dalam bentuk I-account. Nah, bentuk I-account postur dalam APBN ada yang eksplisit atau tergambar, yaitu defisit anggaran. Defisit anggaran atau surplus anggaran terjadi karena adanya, misalnya surplus anggaran adalah anggaran di mana pendapatan negara lebih besar dari belanja negara. Sedangkan defisit anggaran adalah di mana pendapatan lebih kecil daripada belanja negara. Nah, defisit anggaran ini akan ditutup dengan cara pembiayaan anggaran. Indonesia semenjak tahun 2000 menggunakan prinsip defisit anggaran. Kita akan pelajari lebih lanjut tentang pembiayaan anggaran. Apa itu pembiayaan anggaran? Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali. Berarti kita mendapatkan dari pihak lain dan kita harus membayarnya kembali. Atau kita mengeluarkan yang akan diterima, pengeluaran negara yang akan diterima kembali. Artinya pembiayaan ini yang fungsinya untuk dapat menghasilkan pada tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya. Jadi kita lebih lanjut memahami tentang pembiayaan anggaran. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan anggaran? Yang pertama adalah asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebijakan pembiayaan. Nah, inilah yang kita akan bahas, kebijakan pembiayaan seperti apa yang harus di dalam fiskal Indonesia supaya pembiayaan ini akan berguna untuk menutupi defisit anggaran tadi. Kondisi kebijakan lainnya. Selanjutnya, kita akan menjamin keberlangsungan fiskal Indonesia dalam kebijakan pembiayaan harus mempunyai aspek. Kita akan membahas tentang aspek produktif, aspek efisien, aspek kehati-hatian, dan tata kelola dalam sistem manajemen yang baik. Kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan lebih membahas tentang kebijakan pembiayaan yang mendukung supaya APBN tetap berjalan dengan lancar. Apa saja kebijakan pembiayaan anggaran ini? Adalah pembiayaan harus bersifat produktif. Artinya, pembiayaan itu akan mendorong meningkatkan ekspor, mendukung pembangunan infrastruktur. Jadi, adanya pembangunan-pembangunan yang akan dapat produktif, misalnya membuat jalan tol, mendukung penguatan di bidang pendidikan, layanan ke masyarakat miskin. Yang kedua adalah kebijakan pembiayaan anggaran harus bersifat efisien. Artinya apa? Dalam pembiayaan harus dipikirkan pada antisipasi ketidakpastian ekonomi, keadaan ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi. Dan pembiayaan untuk
membantu biaya usaha mikro, kecil dan menengah. Dan yang ketiga adalah pembiayaan harus mempunyai kebijakan yang kehati-hatian. Artinya, di dalam melakukan pembiayaan atau namanya hutang harus terhadap PDB, pendapatan domestik bruto, itu harus di zona aman. Artinya sudah ditetapkan oleh undang-undang sebesar 60% paling tinggi. Dan yang terakhir adalah kebijakan pembiayaan anggaran di mana tata kelola dan sistem manajemen yang baik dari pemerintah. Kita lanjut tentang jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Kita akan membahas tentang pembiayaan dalam negeri. Pembiayaan dalam negeri terdiri dari pembiayaan perbankan dan pembiayaan non-perbankan. Yang pertama adalah hasil pengelolaan aset, surat berharga negara NITO, misalnya SUN, atau surat berharga syariah negara, SUN, surat utang negara, atau surat berharga syariah negara. Pinjaman dalam negeri NITO dan dana investasi pemerintah serta kewajiban penjaminan. Untuk penjelasannya lebih lanjut, silakan lihat dan baca di deskripsi di YouTube-nya. Pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri, terdiri di atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Penerusan pinjaman, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri dari jatuh tempo dan moratorium. Moratorium adalah penundaan pembayaran utang yang sudah ada nanti silakan dibaca atau disimak di deskripsi di YouTube nanti. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pembiayaan anggaran. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe and like video ini supaya channel ini lebih berkembang. Kita akan membahas lagi tentang APBN materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.